Halo, selamat pagi para pioneers di Indonesia maupun di seluruh dunia. Salam satu petir. Oke, pada segmen kedua ini akan sedikit lebih ramai saya ingin membahasnya. Apakah program PIN Network ini telah berhasil atau gagal? Menurut saya, yang pertama adalah telah berhasil kok untuk mengumpulkan massa sekian banyak untuk membrainstorming bahwa PIN Network ini seakan-akan dewa penyelamat lagi. Telah berhasil juga meyakinkan masyarakat, membrainstorming masyarakat bahwa PIN Network ini ada penyelamat ekonomi. Telah berhasil bikin web dan aplikasi yang bisa menambang secara gratis. Nggak perlu banyak investasi atau harus beli koin-koin kripto. Oke, tapi faktor kegagalannya jauh lebih banyak buat saya. Kesatu, saat saya ingin membuat sesuatu, contohlah masih berhubungan dengan PIN Network ini, mungkin kita anggap e-wallet. Saat saya ingin membuat sebuah e-wallet, ya, saya harus sudah mengkonsep. PIN Network ini punya konsepnya. Walaupun akhirnya dia melenceng. Konsep pertamanya adalah PIN Network ini adalah digital currency yang dipakai untuk transaksi jual beli hanya memakai koin Pi. Tidak akan masuk ke bursa exchanger. Pada berjalannya waktu, dia mengatakan bahwa saat open mainnet, exchanger mana aja yang mau kerjasama dengan dia, exchanger yang memutuskan. Artinya, dia tetap membutuhkan exchanger. Tidak mungkin dia belum menggantikan langsung mata uang, tidak mungkin. Kenapa saya bilang? Saya kemarin perumpamannya korek barter kan. Saya punya korek, saya jualan korek. Orang beli dengan 0,001 sekian pi. Akhirnya korek saya habis. Ya, terkumpullah beberapa pi. Saat saya mau beli lagi ke grosirannya atau ke agennya korek, saya tetap harus bayar pakai uang fiat dong, uang mata uang real dong. Akhirnya mereka juga menyadari bahwa mereka membutuhkan exchanger. Pendahulunya dia, seniornya dia, ada Celsius, ada Bitcoin malah. Mereka menyadari bahwa Bitcoin ini bukan pengganti mata uang, tapi bisa dijadikan uang. Satu nilai aset yang bisa dijadikan uang sama mereka menciptakan seperti itu. Sebenarnya Bitcoin juga sama berpikirnya bahwa dunia ini someday akan memakai Bitcoin sebagai mata uang. Sama cara pikirnya. Tapi tetap butuh exchanger dulu untuk saat ini. Oke, kita lebih, kalau saya bilang seperti itu, dolar di Indonesia mau transaksi kita harus pakai exchanger dulu, harus pakai money changer. Pakai rupiah kita bayar kemana-mana, nggak bisa kita bayar pakai dolar. Tabungan kita berupa tabungan dolar. Kalian pikir kalian nanti pas saat tarik dana berupa dolar? Enggak, berupa rupiah. Itu yang saya bilang salah satu kegagalannya adalah dari dia ingin membuat sebuah transaksi keuangan memakai hanya khusus Pi, tapi akhirnya, dan dia berkata nggak akan ke exchanger, tapi akhirnya masuk ke exchanger, lupa dia. Kedua, sistem walletnya belum benar, sistem blockchainnya belum benar. Gampang kok, e-wallet blockchainnya udah jago-jago, banyak e-wallet di Indonesia. Apa sih blockchain? Blockchain itu kan namanya juga blockchain, rantai sebuah blok. Gitu. Rantai ini adalah penghubung antar keuangan. Contoh gini, kita memakai satu e-wallet atau satu e-card, ya, e-card. Itu bisa sekarang di-tap dimanapun e-card itu, pakai mesin apapun. Berbeda-beda bank tapi tetap satu. GPN juga sama. Gerakan Perbankan Nasional menghubungkan berbagai bank di situ.
Jadi satu mesin edisi bisa buat apapun. Satu QRIS itu pun udah GPN sekarang. QRIS udah GPN. Coba. Simple Indonesia loh. Ini bukan seorang kita ngomong PhD yang ingin menciptakan blockchain. Tinggal ikutin Indonesia seperti apa. Ini Indonesia, saya bilang bukan Amerika loh. E-wallet. Kita bisa bayar di e-commerce manapun. Ya kan? Kamu pakai e-wallet, beberapa e-wallet udah bisa dipakai e-commerce manapun. Ya. Kita bisa masukin e-wallet ini melalui virtual account beberapa bank. Artinya blockchain ini udah ada. Ini cuma blockchain penghubung ya dari P-Network ini ke apa sih namanya? Saya bilang exchanger. Gagal blockchainnya, nggak siap. QIC sampai hari ini nyari solusi QIC. Come on, tapi yang dibahasnya Web3, bahasnya aplikasi hackathon. Kita nggak butuh itu, kita butuhnya Mass QIC dulu. Orang-orang nunggu, yang sudah QIC pun nunggu lagi 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, udah QIC nggak dilulusi, nggak di-verified. Lucu loh itu. Padahal QIC, saya masuk Binance, ini saya masuk Binance 1 jam only. Masuk ke e-commerce juga nggak nyampe 1 jam udah beres QIC saya. Ini yang notabene konon katanya seorang PhD. Dia bilang masih cari solusi QIC. Aduh, saya sih bukan programmer sekali lagi saya bilang, tapi maksudnya saya sebagai mata orang luar ngelihatnya gagal programnya dia, nggak siap. Mereka butuh exchanger, tidak mungkin mereka nggak butuh exchanger. Sampai hari ini pun mereka tidak berani nentuin value berapa HPI ini, nilainya berapa HPI ini. Itu aja udah gagal loh. Punya produk tapi nggak bisa nentuin value. Kita beli rokok nih, kita beli rokok. Ada value-nya 10.000. Dan dijual ke grosiran misalnya 8.000, masuk ke pengecer beli 8.000, masuk ke dari grosir biasa dari agen ke misalnya gini, agen 8.000, grosir 9.000, pengecer 10.000 jual. Ada value yang udah ditetapin sama produsennya. Ini tidak ada value. Dan yang buat saya itu gagal adalah mereka menyuruh kita untuk transaksi barter, katanya. Barter ya, tapi lihat lagi video saya pertama, saya nggak setuju dengan kata barter, tapi saya ikutin kata mereka. Oke, transaksi, jual beli sebuah barang harus internasional, tapi mereka tidak punya berkala sama e-commerce Indonesia. Yang dimaksud rekber apa? Oke, kita bayar fee kita, misalnya kita bayar 1 fee untuk beli 1 gunting deh. Harusnya lewat rekber, barang sampai baru dicairin. Mereka juga tidak mau ada apa bedanya? Apa bedanya nih saya tanya nih, ya. P dijadikan barang dengan P dijadikan digital currency lainnya, kripto atau mata uang fiat sama aja. Yang udah juga yang barter juga barang yang ada yang berguna kok. Maksudnya berguna apa? Contoh emas misalnya, bisa dijual lagi, kita bisa hidup dari emas. Itu nilai kegagalan Pi. Jadi Pi ini masih tahap gagal, harus diperbaiki. Terserah kalian mau bilang apa, tapi mereka bukan dewa, sekali lagi. Bukan dewa penyelamat kalian. Kenapa saya bilang bukan dewa penyelamat? Pi ini aja udah kalah sama beberapa miners. Beberapa tambang kripto juga yang model kayak Pi. Mereka udah open mainnet. Itu dari saya. Kenapa? Saya ini mengkritik abis Pi. Karena Pi ini sebenarnya ada harapan yang bagus. Cuma dikelolanya tidak bagus. Yang satu saintis PhD, yang satu saintis orang-orang yang coba berpikir ekologi gitu loh. Antropologi kalau salah Cheng Dongfan itu antropologi deh di Stanford deh. Coba nanti dibaca lagi. Yang tidak memikirkan sisi bisnisnya, sisi keselamatan orangnya.
keselamatan pioneersnya. Jadi mereka berpikir adalah pioneers harus ngikutin maunya mereka. Padahal mereka diuntungin pioneers itu udah jutaan dolar. Mereka yang harusnya mengerti kita. Kita adalah pelanggannya mereka. Kita adalah raja. Tanpa 35 juta orang di dunia yang menambang pi itu sampai hari ini gak ada apa-apanya. Mungkin cuma 1 juta orang, gak ada apa-apanya. Jadi sekali lagi saya bilang, jangan menganggap mereka dewa. Dan pi ini faktor gagalnya lebih banyak daripada faktor berhasilnya. Salam satu petir. Kita akan ketemu lagi di segmen ketiga.